buat teman-teman yang ingin memperdalam ilmu hipnotis, khususnya buat Anda para pemula, bersama-sama Mas Dok, kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda 6 langkah supaya Anda bisa mempraktikkan ilmu hipnotis, khususnya teknik hipnotis dasar. Bagaimana nanti Anda bisa melakukan proses hipnotis dengan sangat mudah dan cepat. Tetapi sebelumnya, seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih buat sahabat semua yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book saya, e-book Kitab Mahir Hipnotis, dan juga e-book lainnya. Sebelum saya melanjutkan tutorialnya teman-teman, pagi ini suasananya di jalan cukup sepi ya, masih begitu sepi. Dan hari ini hari Senin ya, tanggal 7, berarti banyak orang yang sudah mulai aktif bekerja kembali. Intinya hari ini adalah banyak orang yang sudah beraktivitas normal ya. Tapi buat Anda, sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja dan selamat sampai tujuan yang hari ini mungkin baru memulai perjalanan untuk kembali ke tempat pekerjaan Anda. Langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan ketika melakukan proses hipnosis atau melakukan proses hipnotis ini, yang pertama adalah disebut dengan pre-talk atau pra-induksi. Nah, apa itu pre-talk atau pra-induksi? Adalah pendekatan terhadap klien Anda, subjek Anda sebelum dilakukan proses hipnotis. Nah, ini di urutan pertama. Kenapa di urutan pertama? Maka ini sangat penting untuk Anda lakukan. Sebelum Anda menghipnotis orang lain, tentu Anda harus bisa membuat klien Anda ini merasa nyaman dengan Anda. Oke, kita lanjutkan pelan-pelan teman-teman. Di dalam proses membuat klien Anda ini merasa nyaman dengan Anda, yaitu Anda harus bisa menciptakan hubungan, atau istilahnya biasa disebut dengan building rapport ya, menjalin hubungan yang akrab dengan klien Anda. Tentu saja supaya ketika melakukan proses hipnotis nanti bisa dengan sangat lancar teman-teman. Itu langkah pertama, disebut dengan pra-induksi atau pre-talk. Anda juga bisa menyiapkan tempat yang nyaman pada klien Anda ya. Kalau di dalam ruangan ya, mungkin dengan AC itu jauh lebih bagus karena membuat suasana jadi sedemikian nyaman. Kemudian penerangan lampu tidak terlalu terang ya, sedikit redup begitu. Nah, itu juga menciptakan suasana yang nyaman. Ketika Anda sudah selesai di tahap pertama, yaitu pra-induksi atau pre-talk ini, barulah teman-teman bisa melakukan tahapan kedua yang disebut dengan tes sugestibilitas atau tes sugesti. Ini sangat umum dilakukan buat para pemula dengan tujuan untuk mengetahui tingkat sugesti seseorang, apakah termasuk sedang, rendah, atau tinggi. Kalau sugestinya tinggi, berarti bisa dilakukan langkah selanjutnya dengan sangat cepat ya, supaya induksi Anda itu tepat ketika melakukan proses hipnosis atau hipnotis ini teman-teman. Biasanya ketika melakukan tes sugesti ini untuk para pemula bisa menggunakan teknik balon udara gitu ya, yang paling gampang ya. Contohnya Anda mengajak klien Anda menjulurkan kedua tangannya ya, kanan atau kiri. Kemudian Anda suruh membayangkan salah satu tangannya ini terikat balon udara. Nanti tangannya akan terasa ringan, dan salah satu tangan seolah-olah dikasih pemberat, entah itu batu bata atau pemberat lainnya, sehingga salah satu tangan akan naik ke udara dan salah satu tangannya akan turun. Jika klien melakukannya dengan bagus, artinya tingkat sugestibilitas klien Anda atau subjek Anda ini sangat tinggi dan bisa dilakukan proses ketiga, yaitu induksi. Induksi itu adalah cara tercepat untuk membuka gerbang alam bawah sadar. Umumnya bisa dilakukan yang namanya rapid induction atau induksi cepat teman-teman. Contoh-contoh yang sering Anda perhatikan, orang-orang yang melakukan proses hipnotis dengan jabat tangan, dengan tisu api ya, yang nyala langsung keluar apinya, atau teknik-teknik yang lainnya,
itu disebut dengan induksi, teman-teman. Khususnya adalah induksi cepat, membuka gerbang alam bawah sadar klien Anda ya, dengan cara yang cepat. Setelah klien Anda ini terbuka alam bawah sadarnya ya, dengan induksi tadi, misalkan dengan jabat tangan, Anda bisa katakan dengan suara yang tegas memerintah dengan kata tidur. Nah, ketika klien Anda sudah memasuki tahapan awal, yaitu masuk kondisi trance, masuk kondisi hipnotis, selanjutnya teman-teman bisa memperdalam dengan teknik yang disebut pendalaman ya, atau deepening. Dengan cara bagaimana, Mas? Umumnya dengan hitung-hitungan, teman-teman. Saya jelaskan sesaat lagi. Nah, biasanya teman-teman, hitung-hitungan ini menggunakan angka mundur ya, dari angka 10 sampai angka 1. Katakan kepada klien Anda seperti ini. Untuk orang yang saya sentuh, sambil Anda menyentuh bagian pundak kah atau tangannya, katakan saya akan menghitung mundur dari angka 10 sampai angka 1. Tepat pada hitungan angka 1, silahkan nanti Anda tidur lebih dalam, lebih nyenyak lagi, 100 kali lipat lebih nyenyak dari sekarang. Jika Anda paham gangguan kepala, maka klien Anda jika sudah bangun kepala, barulah Anda melakukan hitungannya, hitungan mundur tadi ya, 10, 9, 8 sampai di angka 1. Nanti perubahan terjadi pada subjek atau klien Anda, teman-teman. Yang awalnya tidurnya seperti tidur belum nyenyak, terlihat nanti tidurnya semakin nyenyak. Nah, itu menandakan dia sudah memasuki alam bawah sadar sangat dalam ya. Berarti sudah siap diberikan sugesti. Selanjutnya tahapannya adalah pemberian sugesti utama. Nah, disinilah teman-teman bisa memberikan sugesti sesuai yang teman-teman ingin lakukan. Kalau digunakan untuk hipnoterapi ya, teman-teman bisa menggali akar masalahnya, ya, melakukan interview di alam bawah sadarnya, penyebab kenapa dia menjadi seperti ini dan lain sebagainya. Nanti akan keluar, barulah Anda melakukan treatment. Anda membuang emosi-emosi negatif dan diganti dengan program-program yang positif. Namun jika Anda menggunakan sugesti untuk hiburan, Anda bisa langsung memberikan sugesti. Contohnya, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan kata-kata saya. Apa yang saya katakan menjadi kenyataan di dalam pikiran kamu atau di pikiran Anda. Sesaat lagi, tanpa sebab yang jelas, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba nama Anda hilang dari pikiran Anda. Semakin coba diingat, semakin hilang. Anda semakin lupa kalau paham gangguan kepala. Maka jika klien Anda ini sudah gangguan kepala, artinya dia sudah mengerti di alam bawah sadarnya. Barulah ya Anda lakukan namanya tesnya. Tadi kan dalam kondisi tertidur hipnotis ini, teman-teman. Kemudian Anda suruh buka mata. Oke, untuk sementara silahkan dalam hitungan 1 sampai 3 Anda boleh buka mata. 1, 2, 3, buka mata. Anda lihat klien Anda pelan-pelan membuka mata. Anda lakukan tesnya, Anda ajak kenalan. Nama saya Mas Nuk, nama kamu siapa? Nama Anda siapa? Ya, dia akan lupa, dia tidak tahu namanya, hilang namanya, begitu ya teman-teman. Itu artinya sugesti Anda sudah diterima, sudah masuk. Jika sudah puas dan sudah selesai dan Anda ingin menormalkan kembali, buat Anda para pemula, Anda bisa melakukan langkah yang ketiga kembali ya, yaitu induksi lagi. Anda ajak jabat tangan kah, atau Anda membakar tisu tadi, katakan tidur, maka dia akan tidur kembali ya. Ketika dia tidur kembali, Anda normalkan, yaitu tahapan ke-6 nanti ya, disebut dengan terminasi, yaitu menyadarkan kembali dengan cara normalkan sugesti yang sebelumnya sudah Anda masukkan, teman-teman. Katakan seperti ini. Oke, untuk orang yang saya sentuh, sambil Anda sentuh, katakan sekarang nama Anda sudah kembali di pikiran Anda. Jadi ketika saya tanya, Anda sudah bisa menjawab dengan tepat nama Anda kalau mengerti gangguan kepala. Jika klien Anda sudah mengangguk kepalanya, artinya ya sudah kembali normal. Baru lakukan dibangunkan ya, atau terminasi. Saya akan hitung 1 sampai 5, tepat pada hitungan kelima. Nanti silakan Anda bangun bersama saya.
dengan kondisi normal, sehat dan bugar. Itu contohnya. Barulah teman-teman lakukan hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bangun dalam kondisi segar, bugar, sehat, fresh. Anda tanya, oke, coba nama kamu siapa? Nama saya Parjo. Nah, artinya berarti sudah normal kembali, teman-teman. Sebegitu mudahnya, sebegitu gampangnya untuk Anda para pemula yang ingin belajar hipnotis tingkat dasar, hipnotis untuk orang awam, para pemula, ya. Namun bila Anda merasa kesulitan dan tidak tahu, tidak mengerti bagaimana caranya, Anda ambil keputusan. Ya, Anda bisa ikut di kelas privat bersama saya Mas Nuk. Di sini nomor WA saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Atau teman-teman juga bisa baca di deskripsi yang ada di bawah video. Silahkan ambil keputusan. Ya, bisa tidaknya itu tergantung Anda. Kuncinya Anda mau belajar atau tidak. Apakah Anda ingin menjadi pemain ataukah Anda ingin menjadi penonton saja yang hanya bisa melihat orang-orang menghipnotis dengan sangat mudah dan Anda hanya melihatnya saja? Itu terserah Anda. Ya, kembali lagi di tangan Anda. Sebagai seorang guru, sebagai seorang melatih, sebagai seorang coach, ya, tugas saya adalah mengajarkan kepada mereka-mereka yang sudah mendaftarkan dan sudah menjadi murid saya. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.